Rakyatnya bakal takut ini. Jasa kerja. Apa ini lawang anu coba buka kok ngono lek pas gelem iki baik kali Mobil ngurin nggak terlalu lima. Iya. Kilat lah. ini kesenora Ini kerja ya terlalu lima banget. Ya ngono kuwi kan suka. Aku sing gawene tak anu wis raning kono ya tapi kayak ini ya tak akses metu wis tau. loro karo ngene Tanto V. bagus barang kamu ini kok di Apa mbok 100 tapi 1 saja. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sudah menginjak di pukul 9. Kita mulai untuk acara webinar pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara webinar awam dengan tema Prosedur Penanganan Pelayanan dan Penjaminan Kecelakaan Lalu Lintas di Surakarta. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya kepada Dr. Fitri Ayu Rahmawati selaku Direktur Rumah Sakit Hermina Solo serta narasumber pada pagi hari ini dengan Dr. Setiaji SPOT selaku dokter spesialis ortopedi di Rumah Sakit Hermina Solo, Bapak Wahyu Akbar Adiguna SE KWP CRA selaku manajer pelayanan jasa raharja dan Bapak Ibtu Suharto SH selaku Kanit Gakum Satlantas Polresta Surakarta. Sebelum acara dimulai, izinkan saya menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini sebagai berikut. Yang pertama, sambutan direktur oleh Dr. Fitri Ayu Rahmawati. Yang kedua, company profile Rumah Sakit Hermina Solo. Yang ketiga, paparan materi oleh narasumber pertama, Bapak Wahyu Akbar Adiguna dari Jasa Raharja. Yang kedua, paparan materi oleh Bapak Ibtu Suharto SH dari Polantas. Dan yang ketiga adalah dari Dr. Setiaji, spesialis ortopedi Rumah Sakit Hermina Solo. Dan dilanjut tanya jawab serta diskusi dan pengumuman door prize untuk 3 penanya terbaik yang akan dipilih oleh Bapak Wahyu Akbar. Setelah itu penutup. Untuk menginjak acara selanjutnya, marilah kita bersama mendengarkan sambutan sepatah dua patah kata sambutan dari beliau Dr. Fitri Ayu selaku Direktur Rumah Sakit Hermina Solo.
Waktu dan tempat saya persilakan, Dokter. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Dr. Setiaji Hadinoto, spesialis ortopedi Rumah Sakit Hermina Solo. Yang kedua, kepada Bapak Wahyu Akbar Adiguna, SE KWP CRMO, Manajer Pelayanan Jasa Raharja. Yang ketiga, Kanit Gakum Satlantas Polresta Surakarta, Ibtu Soeharto SH, terima kasih atas ketersediaannya menjadi narasumber pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hari ini kita bisa berkumpul walaupun secara virtual dalam keadaan sehat selalu. Untuk pelaksanaan webinar kali ini memang mengenai prosedur penanganan, pelayanan, dan penjaminan kecelakaan lalu lintas di Surakarta, sehingga dalam hal ini kita semua bisa meningkatkan mutu layanan dan keselamatan, terutama untuk pelayanan di Rumah Sakit Hermina Solo dan juga secara umum untuk pelayanan kesehatan di Solo Raya, sehingga dalam acara ini semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mungkin dari saya cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Fitri atas sambutannya. Untuk acara berikutnya, company profile, saya akan putar video company profile Rumah Sakit Hermina Solo. Berikut adalah tampilan dari ruang rawat inap Rumah Sakit Hermina Solo. Selamat datang di ruang rawat inap eksekutif Rumah Sakit Hermina Solo. Jaringan Hermina. Ada aku bencana. Ruang rawat inap eksekutif terdiri dari suite room dengan pelayanan yang ramah serta didukung dengan fasilitas kamar yang luas. Tempat yang nyaman bagi pasien ataupun penunggu pasien. Ruang super VIP. Fasilitas kamar yang cukup luas dan nyaman untuk pasien atau pasien. Ruang deluxe, elegan dan nyaman bagi pasien dan pasien. Ruang rawat inap eksekutif Rumah Sakit Hermina Solo selalu mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien. Baik, berikut adalah ruang rawat inap Rumah Sakit Hermina Solo. Mohon maaf sebelumnya untuk Bapak Ibu peserta bisa dibantu mute terlebih dahulu, nggih. Selanjutnya akan saya share untuk poli rawat jalan di Rumah Sakit Hermina Solo. Itu adalah pelayanan eksekutif di Rumah Sakit Hermina Solo untuk poli rawat jalan. Ano kok rame tuh lagi? Pengaturannya. Lagi. Betul.
mengingat tema webinar awam pada pagi hari ini tentang prosedur penanganan, pelayanan, dan penjaminan kecelakaan lalu lintas di Surakarta untuk pasien yang jaminan dengan Jasara Harja nanti akan kita layani di poli eksekutif ini. Baik, terima kasih. Saya sudah play untuk company profile Rumah Sakit Hermina Solo. Untuk acara selanjutnya, penyampaian materi oleh narasumber yang akan dibantu pimpin oleh moderator kami dengan Dr. Fisma. Silakan, Dokter. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Lucia selaku host kita pada webinar pagi hari ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada webinar pagi ini. Baik, pertama-tama izinkan saya untuk menyapa Bapak Ibu yang telah hadir pada pagi hari ini. Yang terhormat Direktur Rumah Sakit Hermina Solo, Dr. Fitri Ayu. Yang kami hormati para narasumber yang telah berkenan sharing pada pagi hari ini, dan tentu saja kepada seluruh hadirin yang telah bergabung pada pagi ini. Selamat datang dalam acara webinar prosedur penanganan, pelayanan, dan penjaminan kecelakaan lalu lintas di Surakarta. Perkenalkan, saya Fisma yang akan memandu jalannya sesi webinar selanjutnya. Baik, pada kasus kecelakaan tidak sedikit menimbulkan korban yang cukup parah, di mana korban tersebut membutuhkan tindakan operatif, yang mana tindakan operatif itu biayanya tidak sedikit ya Bapak Ibu-Ibu. Oleh karena itu, bagaimana penjaminan terkait kasus kecelakaan lalu lintas, kasus apa saja yang dapat ditanggung oleh Jasara Harja. Langsung saja kita masuk materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Wahyu selaku manajer pelayanan Jasara Harja. Selamat pagi Bapak Wahyu. Selamat pagi Mbak. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Pak, untuk sesi materi yang pertama nanti kurang lebih waktunya 20 menit Pak untuk sesi tanya jawab. Nanti kita akan kumpulkan dulu teman-teman hadirin sekalian bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat. Nanti akan kita diskusikan lebih lanjut pada akhir materi ketiga. Baik, Bapak Wahyu, kami persilakan untuk memulai materinya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang terhormat Ibu Dr. Fitri Ayu Rahmawati selaku Direktur Rumah Sakit Hermina Solo, Bapak Ibtu Soeharto, Kanit
selaku Danit Gakum Satlantas Polres Surakarta, Bapak Dr. Setiaji Hadinoto selaku dokter spesialis ortopedi Rumah Sakit Hermina Solo, Ibu Dr. Fisma selaku moderator, serta rekan-rekan peserta webinar beserta panitia penyelenggara yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul dalam acara webinar prosedur penanganan, pelayanan, dan penjaminan kecelakaan lalu lintas di Surakarta. Perkenalkan, saya Wahyu Akbar Adiguna selaku manajer pelayanan Jasa Raja Surakarta, dan pada kesempatan ini saya ditemani teman saya Bapak Hari Setiawan selaku manajer asuransi Jasa Raja Surakarta. Baiklah, sebelum kita mulai slide paparannya, apakah Bapak atau Ibu di sini ada yang sudah mengenal Jasa Raja sebelumnya? Atau mungkin ada yang sudah pernah mengurus Jasa Raja? Saya berharapnya sih belum pernah mengurus Jasa Raja. Silahkan mungkin ada yang bisa bercerita kalau ada yang sudah pernah mengurus Jasa Raja atau yang sudah tahu Jasa Raja. Monggo. Silakan Bapak Ibu, mungkin yang pernah terlibat dalam kasus kecelakaan ya Pak. Tapi saya berharapnya sih tidak ya Mbak. Mungkin tahu, sekedar tahu nggak apa-apa. Sekedar tahu nggak apa-apa. Ada? Nanti ada souvenir loh Bapak Ibu kalau ada yang bisa menjawab. Sepertinya belum ada ya. Ya, kita lanjutkan saja Dr. Fisma. Lanjut. Slide-nya. Ya, jadi gini Bapak Ibu, Jasa Raja itu mengemban amanah dari pemerintah. Amanah tentang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 itu tentang apa? Yaitu adalah program pelindungan terhadap penumpang alat angkutan umum. Jadi kalau Bapak Ibu sedang menaiki alat angkutan umum seperti naik pesawat, kereta, kapal, atau bis angkutan umum, tiket yang sudah jenengan bayarkan, yang sudah jenengan beli, itu harga tiket sudah termasuk dengan Jasa Raja. Itulah yang dinamakan iuran wajib. Kalau di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964. Jadi Bapak Ibu kalau naik pesawat, naik kereta api, pokoknya naik alat angkutan umum lainnya, itu sudah terjamin oleh Jasa Raja. Bisa dilanjut Mbak? Nah, kalau Undang-Undang Nomor 34 itu tentang apa? Kalau Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 itu adalah program perlindungan tanggung jawab kepada pihak ketiga yang berada di luar kendaraan yang menimbulkan kecelakaan. Nah, ini yang sering terjadi. Jadi ini kecelakaan lalu lintas yang ada di jalan. Nah, ini terkait apa? Jadi kalau Bapak Ibu membayar pajak atau Bapak Ibu punya kendaraan, STNK-nya coba bisa dilihat. Di belakang STNK itu ada tulisannya SWDKLLJ. Bapak Ibu di sini ada yang bisa menjawab kepanjangan dari SWDKLLJ itu apa? Ada yang sudah tahu sebelumnya? Belum, nggih? Jadi SWDKLLJ itu adalah sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Jadi pajak kendaraan yang Bapak Ibu bayarkan setiap tahunnya itu sudah termasuk SWDKLLJ, itu sudah termasuk Jasa Rajanya di situ. Nah, secara bahasa gampang ya nggih Bapak Ibu. Jadi kalau yang di 33 tadi itu kan kita membayar yang namanya iuran wajib yang disertakan pada saat kita membayar tiket. Iuran wajib secara bahasa gampangnya adalah iuran. Iuran itu untuk diri kita sendiri. Jadi kalau kecelakaan angkutan umum itu mengalami kecelakaan lalu lintas, misalnya masuk jurang atau slip, jatuh kecelakaan tunggal lah, itu kita masih terjamin oleh Jasa Raja karena kita membayar yang namanya iuran wajib. Iuran wajib itu untuk diri kita sendiri. Sedangkan di Undang-Undang Nomor 34 kita yang membayar yang namanya sumbangan wajib. Sumbangan secara bahasa gampangnya sumbangan itu bukan untuk diri kita, tapi untuk pihak ketiga atau
lebih ininya adalah kita membayar atau mengcover orang yang kita tabrak oleh kendaraan kita. Jadi kalau ada kendaraan sepeda motor menabrak pejalan kaki, yang mendapat jasara harja yang mana Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawab? Sepeda motor atau mobil menabrak pejalan kaki, yang mendapat jasara harja, yang tercover oleh jasara harja yang mana? Apakah pejalan kaki ya? Benar. Kenapa pejalan kaki? Karena si kendaraan itu menjaminkan orang yang ditabrak oleh kendaraannya. Jadi pejalan kakilah yang dapat, atau penyeberang jalan, atau kalau misalnya sepeda motor menabrak sepeda ontel atau sepeda angin, itu yang tercover adalah sepeda ontelnya Bapak Ibu. Kemudian kalau ada kasus kecelakaan, sepeda motor atau kendaraan bermotor menabrak kendaraan bermotor lainnya, itu yang tercover yang mana? Mau diulang. Kalau ada sepeda motor A menabrak sepeda motor B, yang tercover oleh jasara harja yang mana Bapak Ibu? Sepeda motor B. Dua-duanya dapat. Betul, dua-duanya dapat karena si A menjamin si B dan si B menjamin si A. Jadi dua-duanya dapat Bapak Ibu. Oke. Kita lanjut. Jadi di sini penghimpunan dan penyaluran dana jasara harja tadi sudah sedikit saya jelaskan. Jadi di situ kalau yang pertama pemilik kendaraan bermotor itu membayar SWD KLSC di kantor bersama Samsat setiap tahunnya, itu akan masuk jasara harja. Itu di Undang-Undang 34. Kemudian yang 33 itu penumpang angkutan umum itu membayar iuran wajib melalui pengusaha angkutan. Jadi pengusaha angkutan yang akan menyetorkan ke jasara harja. Nah, nanti dari dana yang terkumpul itu digunakan untuk membayar santunan, ada kecelakaan, ada CSR, dividen kepada negara, kemudian pajak hibah daerah dan lain-lain. Bisa dilanjut? Nah, ini pengajuan santunan jasara harja. Jadi, kalau Bapak Ibu melihat ada kecelakaan di jalan, ini menurut saya kurang lebih pesertanya kan dari ojek online, nggih. Jadi kalau Bapak Ibu melihat kejadian kecelakaan nih pada saat melalui Mohon maaf, Pak Wahyu, sepertinya termute Pak Wahyu untuk suaranya. Sudah? Sudah, Pak. Ya, jadi saya ulangi. Apabila Bapak Ibu melihat ada kecelakaan di jalan raya, yang pertama adalah mohon korban kecelakaan itu segera dibawa ke rumah sakit. Kemudian laporkan kejadian kecelakaan itu kepada pihak kepolisian supaya segera bisa ditangani sama Pak Soeharto, gitu, bisa ditangani. Kemudian nanti setelah dari laporan polisi itu jasara harja yang akan bekerja. Jadi jasara harja akan menerbitkan yang namanya surat penjaminan ke rumah sakit untuk penjaminan perawatan di rumah sakitnya. Oke. Bisa lanjut. Jadi jasara harja ini sinergi pelayanan santunan jasara harja. Jasara harja sudah kerjasama dengan berbagai instansi. Jadi kita sudah kerjasama dengan pihak kepolisian melalui IRSMS. Jadi kalau Bapak Ibu sudah melaporkan kejadian kecelakaannya di kepolisian dan sudah masuk laporan itu di IRSMS, itu jasara harja bisa membaca. Kemudian dari laporan tersebut jasara harja bisa menindaklanjuti. Kemudian kita ada kerjasama dengan BPJS juga, kemudian Dukcapil, kemudian kita pembayarannya melalui Bank BRI, CMS-nya BRI. Kemudian lanjut, Mbak. Nah, di sini sinergi jasara harja dengan BPJS Kesehatan. Jadi Bapak Ibu
mempunyai BPJS juga nggih. Jadi kalau kecelakaan, penjamin pertama adalah jasara harja. Penjamin pertama adalah jasara harja sampai dengan batas plafon dari jasara harja. Nah, nanti apabila batas plafonnya itu setelah maksimal, telah habis plafonnya, kemudian baru dilanjutkan dengan BPJS Kesehatan. Begitu Bapak Ibu. Lanjut. Jadi di sini besaran santunan jasara harja Bapak Ibu untuk meninggal dunia, ini kita sudah mengalami kenaikan santunan per 1 Juni 2017. Kenaikannya ini 100% Bapak Ibu. Jadi meninggal dunia yang sebelumnya 25 juta, ini menjadi 50 juta. Cacat tetap yang sebelumnya maksimal 25 juta, ini ketentuannya yang baru adalah maksimal 50 juta. Ketentuan maksimal ini untuk cacat tetap tergantung dari anggota badan yang cacat tetapnya. Persentasenya berbeda-beda gitu nggih. Untuk biaya perawatan yang sebelumnya 10 juta, maksimal 10 juta, untuk ketentuan baru ini naik 100% maksimal 20 juta. Kemudian yang dulunya itu tidak ada penggantian biaya P3K sama biaya penggantian ambulans, untuk saat ini ada ketentuan baru. Jadi penggantian P3K itu maksimal 1 juta, dan untuk biaya ambulans maksimal Rp500.000. Kemudian biaya penguburan juga yang sebelumnya 2 juta, saat ini maksimal saat ini adalah 4 juta rupiah. Bisa dilanjut Mbak? Untuk besaran santunan 34 sama seperti yang tadi, bisa dilanjut lagi. Nah, jadi di sini kondisi ideal penanganan korban laka lantas. Jadi seperti yang tadi, apabila Bapak Ibu mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas, harap segera hubungi pihak kepolisian. Kemudian hubungi PSC 119, ya kan, ambulans, bawa korban itu ke rumah sakit. Nah, setelah laporan polisi, itu ada sinkronisasi data laka di IRSMS. Jasara harja bisa melihat. Nah, sistem jasara harja ini ada 2 Bapak Ibu. Jadi kita yang pertama adalah overbooking. Sistem overbooking itu kita dengan menerbitkan surat penjaminan. Jadi kalau sudah ada laporan masuk, kita bisa menerbitkan surat jaminan pengobatan korban kecelakaan itu di rumah sakit. Jadi apabila pengobatannya itu tidak melebihi dari batas plafon yang tadi 20 juta, maksimal 20 juta. Jadi Bapak Ibu keluar dari rumah sakit sudah tidak mengeluarkan biaya apa lagi gitu. Tidak mengeluarkan uang secara pribadi. Nah, tapi memang tidak menutup kemungkinan misalnya laporannya belum selesai kepada pihak kepolisian. Kemudian si korbannya sudah terlanjur keluar dari rumah sakit, ya. Itu bisa juga di-cover oleh jasara harja dengan sistem reimburse. Jadi kwitansi pengobatan yang sudah dibayar Bapak Ibu di rumah sakit untuk pengobatannya itu dikumpulkan, kemudian diajukan ke jasara harja melalui namanya sistem reimburse. Tapi kami berharapnya adalah sistem overbooking lah yang berjalan, karena supaya Bapak Ibu yang sudah atau korban kecelakaan yang sudah tertimpa musibah itu tidak diberatkan lagi dengan biaya pengobatan yang ada di rumah sakit. Jadi selama tercover 20 juta itu sudah tercover oleh jasara harja. Nah, nanti kalau lebih dari 20 juta itu bisa lanjut dengan BPJS atau penjamin yang lainnya. Mungkin kalau Bapak Ibu punya asuransi sendiri ya, asuransi yang lain itu bisa tercover. Gitu. Kalau misalnya pengobatan di rumah sakit itu tidak melebihi batas plafon, tidak melebihi dari 20 juta, sisanya itu tidak bisa diuangkan Bapak Ibu. Sisanya tidak bisa diuangkan. Tetapi sisanya itu bisa digunakan untuk rawat jalan dengan masa laku 1 tahun dari tanggal kecelakaan. Gitu nggih. Jadi sisa penjaminannya tidak bisa diuangkan. Saya punya cerita yang menarik Bapak Ibu. Jadi pada saat saya kunjungan ke rumah sakit, saya
bertemu dengan salah satu keluarga korban yang mengalami kecelakaan. Beliau menanyakan terkait dengan sisa jasara harja, karena dia mengatakan bahwa di rumah sakit habisnya kan cuma 5 juta. Lah sisa 15 jutanya bisa dicairkan nggak? Karena saya mau pakai buat pulang kampung atau bagaimana gitu kan, untuk dipakai hal-hal yang lain. Jadi itu tidak bisa nggih, Bapak Ibu. Monggo dilanjut, Mbak. Jadi ini sama tadi, jika terjadi kecelakaan lalu lintas, pindahkan korban ke tempat yang lebih aman, berikan pertolongan pertama, kemudian bawa korbannya ke rumah sakit atau menghubungi ambulans dari pihak rumah sakit yang terdekat. Kemudian lanjut. Ini yang tadi yang saya sampaikan, ada manfaat tambahan, ada biaya ambulans. Di sini biaya ambulans ini yang dapat di-cover oleh Jasara Harja adalah ambulans yang dari TKP mengantar korban ke vaskes pertama atau ke rumah sakit pertama. Itu yang dapat diganti dengan maksimal paling banyak adalah Rp500.000. Di sini ada persyaratannya, tetap harus yang utama adalah laporan pihak kepolisian, laporan tentang terjadinya kasus kecelakaan itu. Kemudian identitas korban dan lain-lain. Ini bisa dilanjut. Nah, di sini ada manfaat tambahan lainnya, yaitu biaya P3K. Biaya P3K di sini paling banyak adalah 1 juta. Halo. Jadi tetap persyaratan pengurusan santunan biaya P3K itu adalah laporan pihak kepolisian. Jadi laporan pihak kepolisian itu wajib ya. Untuk kecelakaan tunggal maupun kecelakaan lalu lintas ganda itu tetap harus laporan pihak kepolisian. Karena BPJS kalau kecelakaan tunggal kan tidak di-cover oleh Jasara Harja nggih. Kalau kecelakaan tunggal tidak di-cover oleh Jasara Harja tapi bisa dilanjut dengan BPJS. Nah, BPJS itu tetap mempersyaratkan harus ada laporan pihak kepolisian. Jadi kalau kecelakaan tunggal tetap harus laporan pihak kepolisian. Dilanjut, Mbak. Nah, di sini ada program pencegahan kecelakaan Bapak Ibu. Jadi yang dari Jasara Harja berikan. Sebentar nih. Jadi di sini ada sarana prasarana. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di jalan ada barikade, traffic cone yang ada logonya Jasara Harja itu salah satunya. Kemudian ada rambu-rambu juga. Kemudian biasanya setiap tahun itu kita mengadakan mudik gratis Bapak Ibu. Tapi semenjak pandemi itu di stop dulu. Jadi ada diklat pengemudi, kemudian ada kegiatan safety riding, kegiatan dialog publik, forum group discussion seperti saat ini. Bisa dilanjut? Ya, ini follow medsos kita Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya Instagram bisa follow kita di JR Surakarta dan Facebook kita juga. Bisa dilanjut, Mbak? Ya, baik, terima kasih atas waktu dan perhatian dari teman-teman sekalian. Apabila ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan pada saat sesi tanya jawab. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, pemaparan dari Pak Wahyu sangat jelas ya, hadirin semuanya, sangat informatif, banyak hal-hal juga pelajaran buat saya juga Pak Wahyu, karena sering juga mendapat kasus kecelakaan waktu jaga di gawat darurat Pak. Gitu. Terima kasih atas penjelasannya Pak. Mungkin mengingatkan kembali untuk teman-teman semuanya, silakan menuliskan pertanyaan di kolom chat karena nantinya 3 penanya terbaik akan mendapatkan souvenir spesial dari Jasara Harja yang nantinya akan dipilih oleh Pak Wahyu ya Pak di akhir acara. Baik, kemudian langsung saja kita lanjutkan ke materi berikutnya. Bapak Ibu yang berbahagia, seringkali kita bertanya-tanya saat terjadi kecelakaan, apa yang harus kita lakukan pada tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas.
Dan bagaimana sih alur pelaporan bila terjadi kecelakaan lalu lintas, karena nanti berkaitan juga dengan jaminan jasara harja. Oleh karena itu, langsung saja kita masuk ke materi kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Soeharto SH. Beliau adalah Kanit Gakum Satlantas Polresta Surakarta. Selamat pagi Bapak Soeharto. Selamat pagi Mbak. Iya, apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Waktunya sama Pak, sekitar 20 menit untuk pemaparan materi. Ya. Baik, silakan Bapak untuk menyampaikan materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Mohon Bapak Ibu sebelum ini dimulai, mohon untuk yang belum mematikan mic mute yang belum ada garis merahnya tolong dipencet supaya timbul garis merah jadi suaranya tidak masuk. Izin Bapak Ibu yang kami hormati Direktur Rumah Sakit Hermina Dr. Fitri, Dr. Setiaji, Dokter Spesialis Ortopedi di Rumah Sakit Hermina yang saya hormati Mas Wahyu, rekan kita setiap hari selalu berkomunikasi dengan Mas Wahyu dari perwakilan Jasara Harja Surakarta. Yang kami hormati semuanya Bapak Ibu peserta meeting Zoom dalam hal prosedur penanganan, pelayanan, dan penjamin kecelakaan lalu lintas di Surakarta. Akan kami jelaskan dari mulai penanganan laka lantas sampai nanti kita bisa menjaminkan jasara harja bagi korban kecelakaan lalu lintas. Yaitu tindakan pertama yang saya sampaikan, tindakan pertama di tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas. Lanjut. Monggo diputar. Dasar atau materi kegiatan yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ini dasar kita untuk bekerja setiap hari. Kita mempunyai dasar hukum di sini. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang lalu lintas jalan dan angkutan jalan. Ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan formal dari hukum pidana. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang jalan. Kenapa kita dasar hukumnya ada Undang-Undang Nomor 13 tentang jalan? Karena untuk penjaminan jasara harja yang ditangani Lantas atau Lantas Polresta Surakarta, kejadian kecelakaan yang terjadi di jalan. Untuk Bapak Ibu ketahui semua, jadi untuk kecelakaan yang terjadi di jalan, itu yang menangani adalah polisi lalu lintas untuk menjaminkan santunan jasara harja. Namun apabila terjadinya bukan di jalan, nanti yang menjaminkan dari pihak reskrim. Perlu Bapak Ibu ketahui semua, biar nanti apabila ada kecelakaan yang terjadi bukan di jalan umum, nanti yang membuat laporannya atau LP itu dari reskrim. Nah, kita sering menemui laporan kecelakaan yang terjadi di jalan. Itu biasanya di jalan kampung. Jadi orang banyak yang tidak tahu. Pak, kenapa itu kecelakaan? Bukan kenapa. Kalau kecelakaan yang terjadi di jalan tengah kampung, itu mendapatkan jasara harja apa tidak? Biasanya pertanyaannya seperti itu. Jadi kami sampaikan di sini untuk kecelakaan yang terjadi di jalan-jalan manapun, itu semua mendapat santunan jasara harja. Demikian Mas Wahyu ya.
Iya, Pak. Selanjutnya ini perlu sebelum kita nanti menyampaikan prosedur, jadi perlu kita ketahui semua apa itu pengertian dari TPTKP, yaitu kecelakaan lalu lintas. TPTKP yaitu tindakan pertama di tempat kejadian kecelakaan lalu lintas adalah tindakan kepolisian yang dilakukan setelah terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas dalam bentuk penutupan, penangkapan untuk kepentingan penyidikan, selanjutnya mencegah terjadinya kemacetan ataupun kecelakaan lalu lintas di tempat kejadian tersebut, serta terciptanya keamanan bagi petugas, korban, barang, serta pemakai jalan yang lain. Terus pengertian kecelakaan, yaitu kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lainnya yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Terus pengertian penyelidikan merupakan serangkaian penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga dengan tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Jadi namanya pidana itu kan bisa terjadi di pidana umum, juga kecelakaan bisa menjadi perbuatan pidana. Contohnya karena si penabrak atau yang terlibat kecelakaan melarikan diri, nanti bisa berubah menjadi tindak pidana, namanya tabrak lari. Lanjut. Langkah-langkah tindakan pertama di tempat kejadian. Terhadap tempat kejadian, mengamankan, menutup TKP, menjaga TKP atau status quo, pertahankan agar TKP status quo, cegah bekas-bekas atau barang bukti, jangan sampai hilang, atau barang bukti atau bekas-bekas sepeda motor STNK, SIM, bekas rem, goresan di aspal, pecah-pecahan kaca, dan lain-lain. Kenapa ini kita lakukan? Jadi juga mohon bantuannya kepada masyarakat. Terutama ini saya lihat banyak rekan-rekan dari ojek online. Jadi silakan tahapan-tahapan ini dilakukan untuk membantu kita dalam penanganan kecelakaan lalu lintas. Kenapa demikian? Karena dalam peristiwa kecelakaan itu kan tidak mungkin semua polisi lalu lintas atau petugas laka itu berada di TKP. Tentunya yang tahu pertama adalah masyarakat yang di sekitar. Untuk itu kami mohon bantuan rekan-rekan para ojek online atau masyarakat yang ada di sekitar, apabila menemukan kecelakaan, tolong nanti apa tahapan-tahapan yang saya sampaikan ini dilakukan. Tujuannya apa? Untuk membantu petugas kepolisian untuk menentukan arah suatu peristiwa itu nanti bagaimana untuk langkah ke depannya. Kelanjutan untuk yang kelima yaitu membuat bagan. Nah, ini membuat bagan ini kalau tidak ada bantuan dari masyarakat atau saksi yang ada di TKP, tentunya kita tidak bisa membuat bagan sketch yang terjadi di TKP. Padahal namanya sketch gambar. Itu nanti buat bahan laporan saya ke Jasara Harja. Jadi untuk menentukan bahwa apa yang kita laporkan itu, bahwa itu benar-benar terjadi kecelakaan, bukan kita ngarang-ngarang. Jadi yang kita laporkan ke Jasara Harja itu fakta nyata yang terjadi di lapangan, bukan kita ngarang-ngarang, bukan kita membuat skenario dan lain-lain. Nomor 6, memberi tanda bahaya atau keadaan darurat bila di TKP terjadi kebakaran atau yang kemungkinan membahayakan jiwa atau benda. Tentunya untuk pengamanan kita semua di tempat kejadian maupun petugas yang lagi menangani kecelakaan tersebut. Terhadap korban, bila korban masih hidup, ini juga kita butuh bantuan dari masyarakat, peran serta masyarakat. Sekali lagi, terutama dari rekan-rekan ojek online yang setiap hari
di lapangan. Mungkin apabila menemukan korban kecelakaan masih hidup, berikan pertolongan sesuai P3K dan segera angkut ke rumah sakit. Bila korban meninggal, jangan sekali-kali merubah posisi. Kalaupun merubah posisi, ini pengalaman baru juga, merubah posisi tolong dibantu memberi tanda lokasi korban tersebut, maupun sepeda motor yang ada di lokasi, mohon bantuannya untuk memberi tanda. Supaya nanti kita bisa membuat laporan secara akurat dan tidak ragu-ragu. Lanjut. Terus langkah tindakan pertama di tempat kejadian perkara terhadap tersangka. Bila masih di TKP, amankan. Kenapa sih untuk pelaku kecelakaan kita amankan? Yang korban tadi sudah jelas kita bawa ke rumah sakit. Untuk yang satunya mungkin tidak mengalami apa. Contohnya kayak sepeda motor ditabrak truk otomatis. Truk mungkin tidak apa-apa, namun korbannya biasanya terjadi pada pengendara sepeda motor. Nanti untuk tersangka atau pelaku kita amankan. Catat nama, alamat, konfrontasi dengan korban. Ditanyakan langsung ke yang bersangkutan. Cegah jangan sampai pelaku menghapus bekas atau menghilangkan barang bukti. Jadi ini perlu diketahui bersama. Jadi tujuannya adalah untuk membuat kita memberi langkah-langkah ke depan supaya ragu-ragu mengambil keputusan. Adakan pencarian singkat kalau diperkirakan pelaku masih di sekitar TKP. Terhadap barang bukti dalam perkara kecelakaan berupa sepeda motor, pecahan kaca, helm, STNK, bensin, dan lain-lain. Kita sama-sama mengamankan, kalau bisa diminta dulu dan diamankan, dan setelah nanti ada petugas kepolisian yang datang diserahkan. Jaga jangan sampai barang bukti rusak, serta letakkan jangan sampai berubah. Terutama sepeda motor. Kalaupun tadi sudah saya sampaikan, kalaupun sudah dipindah, tolong diberi tanda. Dengan tanda apapun, atau dengan kerikil, biasanya ada kerikil di sekitar, coret-coret di aspal, tidak apa-apa. Catat barang bukti waktu ditemukan. Terus yang ketiga, kumpulkan dan catat semua barang bukti yang ada. Lanjut, Pak. Terhadap saksi. Jadi pengertian saksi adalah orang yang melihat, mendengar, dan menyaksikan peristiwa apapun. Kalau di sini dalam hal ini orang yang melihat, menyaksikan, dan mungkin yang memberikan pertolongan di tempat kejadian kecelakaan. Saksi itu adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri atau ia lihat sendiri dan dia alami sendiri. Langkah-langkah terhadap saksi yaitu tolong bantuannya, sekali lagi apabila belum datang petugas kepolisian, ditanyakan saksi, catat nama. Tapi dalam pengalaman kecelakaan seperti ini, biasanya orang yang melihat, mendengar, atau saksi, biasanya orang-orang itu cenderung tidak mau, karena dia tidak mau repot. Jadi bantuannya untuk rekan-rekan yang apabila mendapatkan atau melihat kejadian ini, tolong apabila mengetahui, jangan ragu-ragu, jangan menolak apabila dijadikan saksi. Terlanjut untuk langkah-langkah berikutnya, silakan menghubungi pos polisi atau kantor polisi terdekat untuk laporan kecelakaan. Kalau yang melalui telepon, langsung kontak ini nomor telepon saya. Yang belum mempunyai silakan dicatat 081 329 439 004. Monggo silakan yang mungkin rekan-rekan yang kerjanya di ojek online, monggo dicatat. Nanti apabila menemukan atau mengetahui
kecelakaan di jalan, nanti tolong bantuannya langsung kontak ke saya supaya kita dapat cepat menangani atau membantu korban yang mengalami kecelakaan. Dan ini setelah Pak Polisi datang ke TKP, berikan laporan semua kejadian kepada polisi, nama, alamat, saksi, tersangka kecelakaan, semua apa yang diketahui oleh saksi tolong disampaikan ke petugas kepolisian yang datang. Tapi biasanya sekali lagi saya sampaikan, saksi itu biasanya yang orang mengetahui dicatat untuk saksi biasanya banyak yang menolak karena alasannya tidak mau repot, tidak mau dipanggil segala macam. Padahal ya namanya ada kejadian seperti itu kan untuk membantu rekan kita, membantu masyarakat untuk memudahkan untuk menyelesaikan perkara ini. Dan nanti kalau ada saksi, data kita juga lengkap. Namun kalau tidak ada saksi, kita catat ada korbannya, ada lokasinya, tanggal jamnya. Namun kalau saksinya tidak tercantum, mungkin di laporan online melalui IRSMS mungkin nggak bisa masuk Mas Ayu ya. Jadi data itu harus lengkap. Tanpa data yang lengkap mungkin nanti kalau diteruskan timbul merah, jadi tidak bisa diteruskan. Terus berikut yaitu serahkan tugas dan tanggung jawab kepada polisi yang berwenang. Jadi setelah ada bantuan dari rekan-rekan yang ada di TKP, nanti apabila petugas sudah datang, langsung diserahkan ke petugas yang ada. Lanjut. Tambahan pidana perkara kecelakaan lalu lintas. Mari kita baca sama-sama. Jadi pasal yang digunakan di kecelakaan yaitu pasal 310 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009, yaitu setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan dan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Jadi silakan sekarang ada HP Android ini, silakan kalau mungkin pengen mengetahui pasal apa saja yang diterapkan di kecelakaan lalu lintas, tolong nanti buka di Google. Pasal berapa yang mungkin yang belum tahu silakan dibuka dan dibaca untuk pengetahuan kita bersama supaya tahu pasal berapa yang dikenakan apabila orang mengalami kecelakaan lalu lintas. Kira-kira seperti itu. Terus yang ayat 2, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan dan mengakibatkan sebagaimana dimaksud pasal 229 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak 2 juta rupiah. Yang ketiga, setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat. Kalau yang 2 itu luka ringan, yang ketiga luka berat. Yang ayat 1 hanya mengalami kerusakan. Silakan nanti monggo rekan-rekan kalau pengen mengetahui pasal-pasal yang diterapkan di lalu lintas. Terus sistem online IRSMS. Lanjut. IRSMS adalah pusat informasi untuk mengumpulkan data kecelakaan dalam satu database yang terpusat. Jadi ini laporan dari kepolisian, nanti kita lanjutkan ke Jasara Harja maupun ke kantor kita kesatuan yang lebih atas, itu namanya IRSMS. Ini nanti tujuannya juga untuk mempermudah dari pihak kepolisian mau kontak langsung dengan Jasara Harja supaya memudahkan pelayanan ke masyarakat, percepatan untuk klaim
asuransi jasara harja tanpa prosedur yang berbelit-belit. Jadi ini mempermudahkan korban kecelakaan lalu lintas untuk segera mendapatkan ataupun kepastian bahwa korban kecelakaan itu mendapat santunan jasara harja. Jadi tujuannya yaitu untuk tujuan IRSMS untuk memperkirakan penyebab dan besarnya masalah kecelakaan, untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan kebutuhan dalam tindakan pencegahan. 3. Untuk mengevaluasi efektivitas tindakan pencegahan. 4. Untuk mengawasi risiko pengeluaran peringatan dan melakukan kampanye kesadaran masyarakat atau tindakan pencegahan bagi kelompok pengguna jalan dengan risiko tinggi. Yang kelima, untuk memberikan umpan balik bagi mereka yang terlibat dalam tindakan pencegahan dan rehabilitasi. Lanjut. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari rangkaian TPTKP kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi apabila terjadi kecelakaan, langkah-langkah yang kita ambil, yaitu pertama kita menangani TKP, namanya dengan istilah TPTKP, tindakan pertama di tempat kejadian perkara. Kita kumpulkan saksi, kita data korban, bagaimana kejadiannya, itu dari kita ambil di tempat kejadian perkara. Seperti yang kita sampaikan tadi, kenapa kita harus menjaga status quo, kita harus mencatat saksi, mencatat nama korban, segala sesuatunya. Nanti tujuan kita yaitu untuk pembuatan LP. Supaya nanti data LP kita ini lengkap, data mulai korban, saksi, kapan, di mana. Setelah terjadi atau setelah terbit LP, nanti kita masukkan ke namanya ke IRSMS. Jadi IRSMS ini tujuannya nanti kita laporkan ke pimpinan kita atau kesatuan yang lebih atas. Terus yang berikutnya untuk menembusi atau online ke tempatnya, kalau di Solo Mas Wahyu di Jasara Harja. Jadi prosedurnya seperti ini. Setelah kita datang ke TKP, terbit LP, langsung kita online, namanya kita online RSMS, otomatis dari korban kecelakaan nanti terjamin Jasara Harja. Dari pihak keluarga korban, setelah nanti melaporkan kejadian, kita terbitkan LP, nanti tidak usah datang ke Jasara Harja. Namun nanti kita kontak dengan Jasara Harja bahwa nama ini, kejadian kecelakaan di sini sudah dilaporkan dan untuk dijaminkan atau untuk sekiranya bisa dijaminkan asuransi Jasara Harja dengan kelengkapan data saya yang saya laporkan ke Jasara Harja. Jadi nanti dari pihak keluarga datang ke kantor polisi, setelah terbit LP saya laporkan ke Jasara Harja. Dari pihak keluarga tidak usah datang ke Jasara Harja, langsung kembali ke rumah sakit. Nanti otomatis saya menghubungi Jasara Harja, dari Jasara Harja langsung menuju ke rumah sakit. Kira-kira demikian itu. Lanjut. Cara mengurus klaim Jasara Harja dan BPJS sudah seperti yang saya terangkan di depan, yaitu apabila terjadi kecelakaan kita tangani di tempat kejadian kecelakaan. Namun tidak menutup kemungkinan, dan di sini banyak sekali kejadian kecelakaan lalu lintas yang melaporkan kejadian itu setelah 1 minggu, setelah 3 hari, setelah 1 bulan juga ada, atau bahasa lainnya laporan terlambat. Itu sering kali terjadi, dan itu bagaimana cara pelaporannya sama Bapak Ibu sekalian. Jadi silakan yang laporan terlambat tidak apa-apa, nanti tetap kita bantu, kita upayakan, koordinasikan dengan pihak Jasara Harja. Yang penting dalam pelaporan, apa yang dilaporkan adalah fakta nyata. Bukan nanti orang jatuh dari
atap nanti dilaporkan kecelakaan. Yang penting datanya lengkap, tapi tidak menutup kemungkinan ada yang laporan tidak sesuai dengan kejadian di lapangan. Namun begitu, kita tetap merespon laporan tersebut dan kami memastikan kita cek TKP apa yang dilaporkan ke kantor kami. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan, lanjut. Terima kasih. Ini demikian Bapak Ibu yang kami laporkan, mungkin ada kurang, mungkin salah kata, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya wes, bar Bapak ngomongnya. Waalaikumsalam warahmatullahi Lagi anu. Wes bar omongannya Bapak. Ngantuk. Maaf, Dokter Fisma masih ke mute. Oh iya, baik. Terima kasih Bapak Soeharto atas penjelasan materinya yang sangat menarik. Ternyata nggak boleh asal-asalan aja ya saat kita menolong korban kecelakaan, karena nantinya butuh banyak ya tentang barang bukti, saksi, kemudian korban, dan sebagainya. Terima kasih Pak. Kemudian saya izin lanjut lagi ke materi yang terakhir tentang penanganan korban kecelakaan lalu lintas dari sisi medis. Baik, penjelasan selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dr. Setiaji Hadinoto, spesialis ortopedi konsultan and biomed. Beliau adalah dokter spesialis ortopedi di Rumah Sakit Hermina Solo. Selamat pagi, Dr. Setiaji. Selamat pagi, Dr. Fisma. Baik dok, terima kasih dokter. Langsung saja dok, boleh disampaikan. Silakan disampaikan materinya dokter. Oke, saya izin. Ya, ini saya coba share screen ya dok. Ini kok host disable share screen ini. Hostnya mungkin bisa tolong. Baik, boleh dibantu Mbak Lucia? Baik dokter, sebentar. Saya jadikan host ya dok. Oke. Sampun dokter. Oke, sudah kelihatan ya? Ya, sudah terlihat dokter. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Yang saya hormati Bu Direktur Dr. Fitri di Rumah Sakit Hermina, kemudian Pak Wahyu Akbar Adiguna sebagai manajer pelayanan jasa harja, kemudian Pak Ibtu Soeharto selaku Gakum Kanit Satlantas Polresta. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Dr. Aji, saya seorang ortoped di Rumah Sakit Hermina. Mungkin tadi kita sudah banyak membahas mengenai cara-cara bagaimana sih penjaminan pada pasien trauma ya, karena kan pasien trauma itu sebenarnya banyak sekali dan kasusnya makin lama makin banyak karena bertambahnya jumlah kendaraan bermotor, sehingga merupakan salah satu kasus yang cukup sering yang kita tangani di rumah sakit kita. Maka saya akan coba membahas bagaimana sih cara kita menangani pasien trauma atau pasien kecelakaan di sisi medis pada saat awal-awal kejadian di jalan raya. Oke. Definisi dari trauma sendiri adalah berasal dari bahasa Latin yang berarti luka. Berarti adalah energi eksternal. Energi eksternal itu bisa dari apapun, bisa dari thermal, elektrikal, bahkan dari kecelakaan dan kecepatannya juga bisa. Kerusakan pada jaringan pun bisa terjadi pada jaringan keras dan jaringan lunak. Faktanya, kalau kita lihat bahwa setiap jam ada kurang lebih 3 orang meninggal akibat kecelakaan jalan raya di Indonesia. Ini saya ambil dari data Kepolisian Republik Indonesia tahun 2019, di mana sebagian besar yaitu itu karena faktor dari manusianya sendiri. Kemudian 9% dari faktor kendaraan dan banyak 30% dari faktor prasarana dan lingkungan. Kalau kita lihat dari Badan Pusat Statistik, penelitian ini diambil dari tahun 2017 sampai tahun 2019, kita lihat bahwa jumlah kecelakaan itu semakin lama semakin meningkat. Tidak ada tanda-tanda akan semakin menurun. Dan kerugian materi
mati Kalimantan itu juga kita lihat semakin bertambah. Kecelakaan itu sekitar 73,49% itu akibat dari sepeda motor. Dan kita lihat juga dari statistik Korlantas Polri bahwa sebagian besar kecelakaan terjadi pada usia produktif, yaitu antara tahun 15 sampai 54 tahun. Di mana ini bisa menimbulkan kecacatan yang sifatnya permanen, bisa menimbulkan kematian, dan akhirnya bisa mengakibatkan penurunan daya ekonomi, daya beli masyarakat yang telah mengalami kecelakaan. Sehingga pentingnya bagi kita untuk, ya mungkin teman-teman sekalian ada di jalan dan sebagai penolong pertama melihat sebelum mengirim ke rumah sakit. Apa yang bisa kita lakukan sebagai, mungkin teman-teman adalah orang awam ya yang mungkin tidak begitu paham masalah medis, tapi percayalah bahwa rekan-rekan sekalian yang ada di sini itu bisa melakukan sesuatu untuk membantu korban kecelakaan agar bisa mendapatkan penanganan yang lebih maksimal sebelum kita kirim ke rumah sakit. Menurut WHO, bahwa sebenarnya ada 3 tahapan pada pasien kecelakaan. Yang pertama adalah di scene atau di tempat kejadian perkara, kemudian pada saat proses transportasi, dan di fasilitas kesehatan. Itu yang terakhir. Yang teman-teman bisa kerjakan adalah sebagai bystander atau sebagai penolong pertama di tempat kejadian. Apa yang bisa teman-teman lakukan? Yang teman-teman bisa lakukan adalah ini, yaitu primary survey atau asesmen awal dari suatu kecelakaan. Terdiri dari beberapa item, yaitu dari periksa kesadarannya dulu, periksa jalan nafas, periksa pernafasannya, periksa sirkulasi perdarahan, status neurologis, dan terakhir adalah mencegah hipotermia. Jadi saat rekan-rekan sekalian sedang di jalan, rekan-rekan lihat ada suatu kecelakaan, ini adalah tahapan-tahapan awal yang tersebut ke rumah sakit. Yang pertama adalah cek kesadaran. Ini kita lihat gambar sebelah kanan adalah seorang tentara yang sedang meminta tolong dan cek kesadaran. Ini caranya mirip sekali dengan yang sebaiknya kita lakukan. Yang pertama adalah kita tepuk punggungnya atau pundaknya. Agak keras sedikit tidak apa-apa, untuk memastikan dia sadar. Setelah itu kita dengarkan cara bicaranya. Apabila dia bisa berbicara dengan lancar, misalnya, Pak, bangun Pak, sakit enggak Pak? Kemudian dia bisa bicara dengan jelas, sakit Pak. Berarti kita bisa yakin bahwa jalan nafasnya pasti aman. Jika dia merasa sadar, maka bantulah korban kecelakaan untuk menemukan posisi yang paling nyaman atau kita pindahkan ke tempat yang aman. Apabila Anda tidak yakin akan kesadarannya, seperti dia masih seperti mengantuk, ngomong tidak jelas, jangan pernah berikan minum. Karena mengakibatkan bisa tersedak. Dan apabila tersedak, jangan berikan minum jika tidak yakin akan kesadarannya. Kamu mati gitu. Wong kecelakaan ini. Jadi nggak ngobi, wongnya wis ben sadar sih. Mohon maaf, Bapak, di peserta boleh di-mute dulu. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kemudian apabila korban tidak sadar, maka apa yang kita lakukan? 1, setelah hubungi rumah sakit, kita posisikan korban di tempat yang aman. Periksa dan lindungi jalan nafas, periksa pernafasannya, periksa sirkulasi perdarahan, periksa status neurologis dan cegah hipotermia. Berikut akan saya jelaskan satu demi satu. Pertama, periksa jalan nafas. Kenapa ini merupakan hal yang pertama kita lakukan? Karena ternyata jalan nafas ini adalah penyebab pertama kematian pada pasien akibat adanya sumbatan jalan nafas. Caranya adalah dengan head tilt, chin lift, seperti itu. Tapi harus waspada juga. Apabila ada cedera pada tulang belakang, tolong diwaspadai. Ini adalah caranya. Kalau kita lihat pada gambar yang ini, apabila pasien tidur terlentang dan tidak sadar, maka lidahnya menutupi jalan nafas. Maka kita lakukan head tilt dan chin lift dengan cara kita angkat dagunya pasien dan kita dorong dahinya ke belakang sehingga lehernya terdorong ke belakang. Nah, itu adalah cara paling mudah untuk membuka jalan nafas. Bagaimana kalau kita curiga jangan-jangan lehernya ada masalah atau ada cedera pada lehernya? Maka ada manuver yang disebut namanya jaw thrust. Caranya seperti ini. Jangan kita tarik jari-jari kita, 4 jari ditaruh di belakang dagunya pasien dan kita dorong dagunya ke depan sambil mendorong dagunya ke bawah dengan jempol kita. Tapi lehernya jangan didorong ke belakang.
Tindakan ini sangat penting dan bisa menolong pasien sebelum pasien mengalami gagal nafas akibat sumbatan jalan nafasnya. Dan apabila kita curiga pasien mengalami cedera tulang belakang dan kita mungkin mengalami kesulitan dalam melakukan head tilt dan chin lift, ada metode namanya Haynes, yaitu kita posisikan pasien pada posisi yang stable. Paling mudah adalah seperti ini. Kita pegang satu tangan pasien, sebentar tangan kanan ya. Tangan kanan kita angkat ke atas, tangan kiri kita taruh di atas lehernya, kemudian kita angkat kaki kirinya dan kita dorong pasien ke samping. Ini adalah sebut metode Haynes, yaitu metode untuk menjaga kestabilan jalan nafas pada pasien yang cedera tulang belakang. Hasil akhirnya adalah seperti ini. Nah, apabila pasien sudah diposisikan seperti ini kita bisa yakin bahwa tulang belakangnya akan aman dan jalan nafasnya akan aman. Yang kedua, adalah kita pastikan pernafasannya. Mungkin teman-teman sekalian akan latihan lebih lanjut untuk orang awam dari Hermina mungkin bisa. Next berikutnya adalah sirkulasi. Sirkulasi adalah kita harus memastikan bahwa aliran darah yang berjalan ke pasien itu atau korban ada dalam kondisi yang baik. Ada dua item yang bisa dilihat. Yang pertama adalah volume darah dan kedua adalah perdarahan. Volume darah kita bisa lihat dari kesadarannya pasien. Warna kulitnya pucat atau tidak. Dan denyut nadi. Semakin cepat denyut nadinya, berarti menunjukkan bahwa jangan-jangan volume darahnya berkurang. Kemudian yang kedua adalah perdarahan. Ini adalah sesuatu yang rekan-rekan sekalian bisa bantu di jalan atau pada saat kejadian perkara pertama kali. Yaitu kita harus dapat mengontrol perdarahan masif yang terjadi dan dengan cara direct pressure, elevation, dan tourniquets. Yang pertama, direct pressure. Apabila teman-teman melihat ada perdarahan baik dari rekan-rekan sekalian atau yang lain, yang pertama kita lakukan adalah penekanan. Penekanan dengan apa? Dengan yang ada dulu. Kalau misalnya ada dengan tangan, ya kita tahan dengan tangan. Kalau misalnya tidak ada, kalau misalnya ada hal lain, misalnya pakai kasa atau ada baju, ya sudah kita pental bajunya, kita tempel di tempat yang perdarahannya paling banyak. Lakukan penekanan yang sifatnya konstan dan dilakukan sampai perdarahan itu berhenti. Kurang lebih bisa 10 sampai 30 menit. Tidak apa-apa. Lakukan penekanan, direct external pressure. Dan apabila sudah berhenti, misalnya kita tekan terus, rembes terus, tambahkan lagi hal yang lain. Tambahkan lagi kan terus. Jadi tidak usah dilepas-lepas itu. Dressingnya itu atau tambahnya tidak dilepas. Hanya cukup ditambah. Yang kedua adalah elevasi. Setelah kita lakukan penekanan terus, kemudian kita tambahkan kain-kain terus sampai berhenti, kita angkat tungkainya, kita tangan atau kaki kita angkat yang lebih tinggi, sehingga perdarahan berhenti. Kemudian apabila perdarahannya tidak bisa berhenti sama sekali, terus mengalir tidak berhenti, adalah berikutnya kita lakukan dengan tourniquet. Tourniquet adalah semacam tali untuk mengikat perdarahan. Kita lakukan di tempat 2-3 inci dari perdarahannya, atau kurang lebih sekitar 5 cm di atas perdarahannya. Apabila sudah kita lakukan pengikatan dengan tali, itu tali bisa menggunakan ikat pinggang, atau bisa juga menggunakan baju, atau kain yang diikat bisa. Apabila masih tidak bisa juga, tambahkan lagi yang kedua di atasnya, kurang lebih sekitar 3 inci juga. Kemudian kita juga mengecek kesadarannya dia. Dengan cara apa? Dengan cara aku. Kita lihat kalau A artinya dia alert, dia bisa diajak bicara, dia tahu kondisinya seperti apa. Kalau pasien terasa mengantuk terus, kita ajak bicara, dia bisa menjawab, berarti dia masih dalam kondisi baik. Namun yang kita mesti waspada apabila pasien atau korban, apabila kita lakukan cubitan yang agak sakit. Jadi setelah kita tepuk pundaknya, pasien tetap diam saja, coba kita cubit. Kalau dia cubit tetap tidak bisa menjawab, kita harus waspada. Jangan-jangan pasien mengalami gangguan kesadaran. Kemudian yang terakhir adalah exposure. Kita pastikan bukanya di mana saja. Maka penting kita untuk membuka
di ini saja ya, yang secukupnya saja, tidak usah berlebihan. Karena kalau berlebihan sekali karena berbahaya, pasien bisa mengakibatkan hipotermi. Kita cari di tempat-tempat mana yang kira-kira ada lukanya, atau misalnya kita curiga ada patah tulang, kita pastikan bahwa tidak ada yang berbahaya di situ dengan kita buka secukupnya. Setelah itu kita transport pasien. Ada beberapa metode transport untuk apabila 1 orang, 2 orang, dan 3 orang. Ini ada contoh-contohnya. Nanti mungkin rekan-rekan bisa lihat dari materi yang akan di-share dari Hermina. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai penanganan pertama waktu pasien waktu korban mengalami kecelakaan. Setelah pasien stabil atau korban stabil, maka bisa kita siapkan untuk kita kirim ke rumah sakit. Tapi pada saat proses pengiriman ke rumah sakit, kita juga harus pastikan bahwa kondisinya apabila kita temukan ada patah tulang, kita pastikan bahwa tidak terjadi pergerakan pada patah tulangnya, karena bisa menimbulkan cedera lebih lanjut dan tentunya pasien atau korban mengalami kesakitan. Disinilah peranan namanya bandaging and splinting. Fungsi dari bandage adalah satu, mengurangi ketidaknyamanan dari pasien. Karena tulang yang patah sebenarnya tidak sakit, Pak. Tulang yang patah hanya akan sakit apabila terjadi pergerakan dari fragmen tulangnya. Nah, fungsi dari bandage dan splinting adalah mencegah pergerakan itu. Dan itu bandage adalah luka, menutup luka terbuka, mengurangi risiko infeksi dan mengurangi perdarahan. Dan yang ketiga adalah bisa membantu untuk imobilisasi. Prinsipnya adalah menggunakan bahan yang menyerap, misalnya kain, dan melakukan pemeriksaan pemasangan dan penggantian yang berkala. Tidak boleh terlalu longgar atau kencang, dan tidak boleh mengganggu peredaran darah. Ini kalau panjenengan semua pernah lihat yang disebut adalah roller bandage atau elastik verban, kita bisa gunakan ini. Biasanya yang tersedia itu ada 3 inci, 4 inci, dan 6 inci. Kalau untuk lengan atas kita bisa gunakan 4 inci, namun kalau tungkai bawah kita pakai yang lebih besar, yang 6 inci. Kalau tidak tersedia tidak apa-apa, gunakan kain. Dengan kain itu bisa dari baju atau dari baju dalam, itu bisa. Bagaimana cara jenis putarannya? Ada beberapa cara, yaitu spiral, yaitu kita putar dari bawah ke atas. Apabila kita memutar bandage, itu usahakan selalu dari bawah ke atas ya. Jangan dari atas ke bawah, jangan dari batang tubuh keluar, tapi dari luar ke dalam. Kenapa? Karena kalau kita bikin dari batang tubuh ke luar atau dari atas ke bawah, mengakibatkan pembuluh darah vena tersumbat, sehingga aliran darah akan semakin ke ujung, namun tidak bisa kembali, sehingga yang ujung-ujung dari kaki kita atau jari kita malah akan bengkak. Maka lakukan seperti gambar nomor ini. Dimulai dari bawah ke atas. Kemudian apabila itu kita lakukan yaitu untuk menutup luka atau menghentikan perdarahan. Jadi kita putar berulang-ulang, tidak usah kita bawa ke atas. Kemudian untuk kasus di mana diameternya tubuh kita tidak sama, misalnya di tangan atau di bahu yang mungkin bahunya besar, kita lakukan putaran spiral terbalik. Jadi kita putaran spiral sekali ke atas, sekali ke bawah, sekali ke atas, sekali ke bawah, tapi tetap dari bawah ke atas. Dan untuk luka di ujung tubuh, misalnya terjadi amputasi pada pergelangan tangan, kita bisa lakukan namanya putaran berulang seperti itu. Dan untuk cedera-cedera pada siku atau pergelangan kaki atau pergelangan tangan, kita bisa lakukan seperti namanya figure of 8. Yaitu kita putar dari bawah, kita silangkan di depan dari pergelangan atau di depan dari persendian ke belakang dan seperti angka 8. Sekarang yang kita bahas adalah splinting. Prinsip dasar splinting adalah sebagai stabilisator sementara untuk tulang yang patah atau yang dicurigai patah. Fungsinya harus melewati 2 sendi, di atas dan di bawah dari tulang yang patah. Pada saat pemasangan, seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa patah tulang hanya akan nyeri sekali apabila terjadi pergerakan. Sehingga tolong hindari gerakan yang tidak perlu saat melakukan pemasangan. Bisa dipasang di satu sisi atau 2 sisi dari tungkai. Sebelumnya pastikan bahwa memang tidak ada gangguan dari pembuluh darah dan saraf dan tutup dulu luka yang terbuka. Dan yang paling penting adalah beri padding atau bantalan lembut pada bagian tulang yang menonjol. Misalnya apa? Bagian yang menonjol seperti misalnya ankle atau kalau kita bilang apa namanya ya? Bagian ankle itu ada bagian dalam, bagian luar ya. Itu harus dikasih padding supaya tidak lecet nantinya. Alat yang dibutuhkan sebenarnya hanya 3, yaitu rangka,
fiksator, dan padding. Itu saja yang paling penting. Cari yang mudah ditemukan. Rangka itu apa? Rangka adalah suatu benda yang sifatnya panjang dan cukup kuat. Kita buat sebagai penahan atau rangka. Bisa yang mudah ditemukan kayak kayu, bisa diambil dari besi, atau dari pipa paralon pun bisa. Alat untuk mengikatnya bisa dari tali, bisa dari baju, bisa dari apa saja fungsinya untuk mengikat. Dan yang adalah padding. Padding bisa diambil dari mana saja. Yang penting dia bersifat empuk untuk membantu menahan gesekan antara tulang yang menonjol dan rangkainya. Prinsipnya adalah satu, ini adalah contohnya. Apabila kita menemukan pasien atau korban dengan curiganya patah tulang di lengan atas, maka yang pasti adalah kita harus menjaga kestabilannya. Caranya dengan kayu kita pasang di sisi dalam dan sisi luar, kemudian kita ikatkan kayu seperti ini. Dan kita pasang namanya mitela, supaya dia tidak bergerak. Dengan ini saja pasien akan merasa sangat nyaman atau korban akan merasa nyaman. Contohnya begitu adalah patah tulang lengan bawah. Di sini ada dua contoh. Contoh pertama adalah seperti ini. Apabila kita curiga patahnya di sekitar pergelangan lengan bawah, maka kita bisa pasang melewati dua sendi. Pergelangan kita melewati ini. Apabila pasien datang kuku, tidak usah kita sendi, kita pasang antara di punggung tasik dan Mohon maaf, dokter. Suaranya putus-putus, dokter. Ya. Ini suara saya cukup jelas sekarang, Dok? Oh ya, ini sudah jelas, dokter. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah mitelanya. Cara pemasangannya seperti ini. Pasien diposisikan tangannya di depan, kemudian dengan kain yang seperti kotak ini, taruh ke belakang, lagi peniti bisa kita ikat untuk menjaga sikunya. Kemudian sisi sebelah luarnya kita ikatkan di belakang. Mitela ini fungsinya adalah menahan di sisi siku, supaya tidak mengalami penurunan gravitasi. Nah, apabila pasien mengalami patah tulang selangka atau klavikula, ini cukup sering kasusnya ya kita bisa pasang seperti ini, namanya figure of 8. Atau apabila susah melakukan ini, cukup pasang mitela seperti tadi. Itu pun sudah sangat membantu pasien. Pada saat pemasangan mitela, yang harus diperhatikan adalah siku harus tertahan oleh kainnya. Yang paling susah mungkin adalah patah tulang paha. Patah tulang paha itu kan besar dan itu sangat nyeri sekali. Dan sangat penting untuk kita melakukan fiksasi sementara sebelum dipindahkan. Caranya adalah kita membutuhkan dua kayu yang tidak sama panjang. Yang satu panjang sekali dan satu tidak terlalu panjang. Kita pasang bagian dalam adalah satu yang tidak terlalu panjang kayunya antara selangkangan sampai dengan ankle. Dan satu lagi kita pasang di sisi luar, kita pasang dari ketiak sampai ke ankle. Karena jangan lupa bahwa prinsipnya adalah harus melewati dua sendi di atas dan di bawah dari tempat yang patah. Kalau patah tulang paha, berarti yang harus dipertahankan adalah sendi lutut dan sendi panggul. Dan itu hanya bisa dicapai dengan melakukan pemasangan sampai ke batang tubuh. Setelah ini, baru kita bisa memindahkan pasien dengan aman dan nyaman. Kemudian patah tulang tungkai bawah, bisa patah ankle, bisa juga di tulang kering. Nah, pemasangannya tergantung letak patahnya di mana. Kalau Anda curiga patahnya di sekitar ankle, maka bisa kita lakukan pemasangan seperti ini. Dipasang kayu di bawah dan dipasang kayu di atas di telapak kakinya. Namun apabila curiga patahnya di tulang kering, maka seperti tadi prinsipnya di
ankle dan melewati tangan dari sisi dalam dan luar, dari paha sampai dengan ankle. Pada kasus tertentu, misalnya kita ternyata tidak bisa menemukan Mohon maaf, dokter. Ya, ini sudah jelas lagi? Oke. Nah, ini sudah. Nah, ini kalau ada pertanyaan mungkin bisa rekan-rekan sekalian tanyakan di chat. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Setiaji, pemaparannya sangat jelas dari mulai bagaimana kita menemukan pasien yang tidak sadar karena kecelakaan sampai pada penanganan patah tulangnya, Dok. Kemudian kita masuk ke acara selanjutnya, sesi diskusi. Mungkin ini langsung saya bacakan pertanyaan. Ini sudah banyak sekali pertanyaan di kolom komentar. Mungkin yang pertama dari Bapak Daud Pamungkas ini ingin bertanya, apakah pertolongan pertama yang kita lakukan agar korban tidak begitu merasakan kesakitan, karena sebagai relawan sering melihat kecelakaan lalu lintas tapi tidak berani untuk melakukan pertolongan pertama. Mungkin ini untuk Dokter Setiaji ya, Dok. Mohon jawabannya, Dokter. Ya, terima kasih. Pertanyaannya dari Pak Daud ya, Pak Daud Pamungkas ya. Itu pertanyaan sangat bagus sekali, Pak Daud. Ya, memang bahwa seringkali pasien atau korban datang kecelakaan dan kita bingung mau apa. Yang pertama prinsipnya adalah satu, kita harus pastikan bahwa kita juga sebagai penolong dalam kondisi yang aman. Jadi saat kita mau menolong, pastikan bahwa Anda juga dalam aman. Jadi misalnya di tengah jalan raya, ya Anda pastikan bahwa sekelilingnya aman dulu. Setelah itu baru Anda menolong. Jangan sampai niat Anda menolong malah Anda yang mengalami kecelakaan. Itu satu. Yang kedua, saat ketemu pasien, pastikan dulu sadar apa tidak. Seperti tadi yang kita jelaskan. Kita tepuk dulu, kemudian kita cek, stimuli dengan nyeri, dengan kita cubit. Ya. Setelah itu baru kita pindahkan pasien. Sebagian besar, kalau kita bicara mengenai kecelakaan jalan raya, sebagian besar pasien itu mengalami trauma tulang. Sebagian besar. Patah tulang paling sering. Maka bagaimana caranya kita membantu mengurangi nyeri? Yaitu dengan cara menstabilkan tulangnya patah. Caranya seperti apa? Seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Kita pastikan di mana yang tulangnya patah, atau kita curiga patah, lalu kita pasangkan splinting dengan menggunakan kayu atau apapun yang Anda bisa temukan. Yang penting dia lurus dan keras. Anda fiksasi atau Anda tahankan di atas dan di bawah dari tempat yang curiga patah. Dengan itu saja saya rasa sudah sangat membantu mengurangi nyeri dari pasien tersebut. Gitu kurang lebih. Terima kasih Dr. Fisma. Baik, terima kasih Dok. Jadi intinya kita mencegah kerusakan lebih lanjut ya Dok, karena yang bikin nyeri adalah kerusakan jaringan sekitarnya ya Dok. Ya, betul. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Bapak Budi Sutanto. Bagaimana korban dibawa oleh pihak kepolisian ke rumah sakit yang tidak masuk rekanan bagi ojol? Mungkin ini berkaitan dengan apakah jasa rajanya bisa di cover ya di rumah sakit yang tidak bekerja sama dengan ojol gitu. Mungkin ini untuk Bapak Wahyu, mohon penjelasannya Bapak Wahyu. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Jadi kalau jasara harja ini hampir secara keseluruhan itu sudah kerjasama dengan jasara harja. Jadi bisa di-cover oleh jasara harja. Tapi kalau memang ada rumah sakit yang belum
kerjasama dengan Jasara Harja, nanti sistemnya reimburse. Seperti yang saya sebutkan, yang saya jelaskan tadi, jadi sistemnya reimburse, jadi bisa bayar dulu, kwitansinya dikumpulkan, kemudian diajukan ke Jasara Harja. Begitu, Dr. Fisma. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Jadi tetap bisa ya di cover di seluruh rumah sakit. Yang penting kita tangani dulu kegawatannya. Begitu. Kemudian lanjut lagi pertanyaan dari Bapak Farizal Murdani. Ini izin bertanya mengenai Jasara Harja. Bagaimana cara mengurus Jasara Harja untuk tabrak lari? Mungkin ini ke Pak Wahyu lagi ya. Bagaimana, Dr. Fisma? Bisa diulang? Yang mana pertanyaannya dari Bapak Farizal Murdani, bagaimana cara mengurus Jasara Harja tabrak lari? Mungkin yang penabraknya itu yang enggak lapor gitu Pak, maksudnya. Oh ya, baik. Jadi untuk kasus tabrak lari, tetap yang pertama adalah laporan pihak kepolisian. Jadi nanti untuk laporan kepolisian untuk tabrak lari mungkin nanti bisa ditanyakan ke Pak Soeharto. Jadi tetap ada laporan itu. Selama sudah ada laporan dari pihak kepolisian, itu Jasara Harja tetap bisa mengcover korban kecelakaan tersebut. Intinya seperti itu, Mbak. Jadi kalau korban tabrak lari, itu kan kita awalnya juga harus melakukan cek TKP. Jadi kita bersama-sama dari pihak kepolisian juga melakukan cek TKP tentang kebenaran kasus kecelakaannya. Nah, nanti sudah dari laporan pihak kepolisian itu, nanti Jasara Harjanya bisa kita terbitkan surat penjaminannya. Begitu, Dr. Fisma. Baik, terima kasih Bapak Wahyu. Mungkin dari Bapak Soeharto ada yang ingin ditambahkan, Pak? Silakan. Ya, terima kasih. Dari pertanyaan, saya menambahkan pertanyaan terakhir. Untuk tabrak lari, biasanya kita koordinasi dengan Jasara Harja, kita sama-sama cek TKP untuk memastikan bahwa kejadian tersebut tabrak lari. Dan kita pastikan saksi orang yang mengetahui, kita tanyakan, kita periksa. Setelah itu betul-betul kejadian tabrak lari, baru nanti kita koordinasi dengan Wahyu, dan itu bisa dibantu untuk santunan Jasara Harja. Demikian, Bu Dokter. Baik, terima kasih Pak. Yang penting ada laporan ya ke pihak kepolisian untuk pengurusan selanjutnya. Betul. Yang penting ada laporan dan kejadian itu betul-betul tabrak lari dan tidak ada rekayasa. Kira-kira demikian. Baik Pak, terima kasih. Kemudian ini banyak sekali pertanyaannya. Saya bacakan ini tentang kemudahan untuk laporan ke kepolisian, Pak. Mungkin masih belum jelas ya, Pak ya. Bagaimana cara lapornya, kemudian harus menghubungi ke mana. Kemudian terkait ini ada juga dari Bapak Jatmiko, ini mungkin dari pengalaman pribadi ya Pak ya, apakah ada biaya yang harus dikeluarkan saat melapor ke kepolisian. Terima kasih Pak, silakan. Jadi yang pertama, saya menjawab pertanyaan yang nomor 2 dulu. Saya pastikan biaya untuk kepolisian tidak ada. Terus yang pertanyaan yang pertama, cara pelaporan. Jadi apabila melihat suatu peristiwa kecelakaan, tolong di kantor polisi terdekat atau nomor telepon yang tadi sudah saya sampaikan di paparan saya tadi. Monggo silakan nanti langsung telepon, kebetulan itu nomor saya, nanti langsung telepon ke saya, tidak apa-apa. Kalau tidak demikian nanti lapor ke petugas kepolisian terdekat atau polsek. Nanti biasanya polsek langsung kontak ke kita, baru kita nanti datangi tempat kejadian tersebut. Demikian. Baik, terima kasih Pak. Jadi bisa dipastikan ya bahwa pelaporan itu tidak ada biaya tambahan, ya Pak? Itu untuk nomor teleponnya tadi sudah di-share juga, nomor pribadi Pak Soeharto. Jadi teman-teman sekalian kalau butuh bantuan atau bertanya boleh langsung ya Pak ya. Siap, langsung ke saya. Tersebut. Baik, kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Henry.
ini ditanyakan ada kasus, misalnya ada karyawan mengalami kecelakaan dan masuk KRS dan bisa di-cover jasara harja. Namun karyawan tersebut meninggal dunia, Pak. Apakah nanti akan mendapatkan jaminan kematian dari jasara harja ataukah akan dapat klaim juga dari BPJS ketenaga kerjaan? Gitu Pak. Mungkin ini ke Pak Wahyu, Nje. Silakan Bapak Wahyu. Ya, baik. Ini pertanyaan yang bagus. Jadi jasara harja tadi kan awalnya pengobatannya sudah di-cover oleh jasara harja. Kemudian selama pengobatan korban meninggal dunia. Nah, ini jasara harjanya bisa santunan meninggal dunia bisa kita keluarkan juga. Jadi kalau biasanya ada korban yang meninggal dunia, dari pihak rumah sakit akan juga mengabari ke kami, maupun dari pihak Satlantas akan mengabari ke kami bahwa korban ini meninggal dunia. Nah, kami biasanya untuk korban meninggal dunia itu kami diwajibkan itu langsung kunjungan jemput bola ke rumah ahli waris, rumahnya korban. Nanti kita untuk membantu percepatan pengklaiman santunan meninggal dunianya. Jadi untuk BPJS Tenaga Kerja itu tetap bisa. Jadi jasara harjanya bisa, BPJS Tenaga Kerjanya bisa. Kami juga biasanya menyampaikan kalau misalnya ada korban kecelakaan dari ojek online, itu kami juga menyampaikan ke BPJS Tenaga Kerja. Jadi kami juga sering komunikasi dengan BPJS Tenaga Kerja. Kami saling bertukar informasi lah kalau misalnya ada kasus tersebut. Begitu, Dr. Fisma. Baik, terima kasih Pak Wahyu atas penjelasannya. Ini mungkin sebenarnya masih banyak pertanyaannya, tapi sayang sekali waktunya kita sudah menuju ke acara penutupan. Mungkin untuk yang terakhir Pak, boleh dipilih untuk 3 orang penanya terbaik yang akan mendapatkan souvenir spesial dari Jasara Harja. Silakan Bapak Wahyu. Baik, Dr. Fisma, terima kasih atas waktunya. Jadi kalau saya lihat di kolom chat ini pertanyaannya banyak sekali dan bagus-bagus semua pertanyaannya, Dr. Fisma. Jadi karena kita terbatas hanya 3 penanya yang menurut kami yang terbaik. Jadi untuk penanya yang pertama adalah selamat kepada Bapak Daud Pamungkas, kemudian Pak Henry P. Kosti Solo ya, kemudian Bapak Jatmiko. Nah, nanti dari bapak-bapak yang sudah terpilih bisa mengambil souvenirnya di kantor Jasara Harja kami yang ada di samping Grand Mall, Timur Grand Mall, nanti dengan menunjukkan KTP, nama yang ada tertera di KTP, identitasnya. Seperti itu, Dr. Fisma. Baik, selamat kepada pemenang yang akan mendapatkan souvenir khusus dari Jasara Harja. Jangan lupa diambil ya, dekat ya Pak ya, tempatnya kantornya di dekat Solo Grand Mall ya Pak ya? Iya, timurnya Solo Grand Mall. Baik, terima kasih. Kami sampaikan sekali lagi kepada ketiga narasumber kita yang luar biasa sekali, pemaparannya sangat jelas, sangat lengkap. Terima kasih Bapak Wahyu Akbar, Bapak Soeharto, dan Dr. Setiaji Hadinoto, spesialis ortopedi. Dari saya cukup sekian, saya kembalikan kepada host Mbak Lucia. Terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada narasumber kali ini yang bisa hadir, Bapak Wahyu, Bapak Soeharto, dan juga Dr. Setiaji. Jangan lupa untuk Bapak Ibu peserta bisa isi absensi terlebih dahulu guys sebelum meninggalkan ruang Zoom meeting kita. Sebelumnya saya izin untuk ambil foto bersama. Bisa ini semua on kamera semua Bapak Ibu sekalian. Saya izin untuk ambil fotonya sebentar. Baik, saya hitung. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ke papan berikutnya. Yang slide kedua. 1, 2, 3. Selanjutnya, yang ketiga. 1, 2, 3. Baik, sudah.
Tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya, sahabat Hermina. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan saat ini bermanfaat di masa yang akan datang. Terima kasih dari saya untuk kehadiran Bapak Ibu semuanya. Monggo bisa meninggalkan ruang Zoom untuk para narasumber. Untuk peserta bisa isi absensi terlebih dahulu, Nj. Terima kasih. Izin live nggih. Ya, baik Pak Wahyu. Pak Soeharto, matur nuwun. Terima kasih semuanya. Dokter Setiaji. Terima kasih Dokter Salam Setiaji, sehat Pak semuanya. Wahyu. Baik Ibu, terima kasih. Salam sehat Terima kasih semuanya. Dokter Pak Fitri. Soeharto, matur nuwun. Nuwun sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, absen sini piye lek absen? Gimana ya? Absennya gimana absennya nih? Absennya ada di kolom chat Bapak Ibu sekalian. Bisa diklik link untuk absennya. Sama langkahnya seperti saat mendaftar untuk acara pada pagi hari ini, nggih. Halo, tadi siapa saja yang mendapat itu apa namanya? Oh ya, untuk souvenir saya umumkan kembali. Ada Bapak Daud Pamungkas ya. Bapak Daud Pamungkas, Bapak Jatmiko, sama Bapak Henry dari Kosti Solo. Nah, untuk souvenir tersebut dari pihak Jasara Harja yang tadi sudah dipilih oleh Bapak Wahyu, nanti bisa diambil di kantor Jasara Harja. Ya, terima kasih, Mbak. Yang senang hati, Pak. Jangan lupa isi absensinya ya, Pak ya. Untuk pengambilan souvenir paling lama kapan ya? Nanti coba saya tanyakan ke Pak Wahyunya nggih, Pak nggih. Tanya itu dari Jasara Harjanya. Oke. Terima kasih. Iya, nanti saya umumkan di grup atau mungkin bisa japri saya di nomor saya. Terima kasih. Ada yang kesulitan enggak untuk isi absensinya? Ada. Judulnya kayak pertama kali loh. Pon kabeh. Baru ada 34 yang sudah absen ya, Pak ya. Saya tunggu untuk ininya. Yang lainnya bisa menyusul. Oh ya, untuk sertifikat nanti akan saya share di grup saja, Nj. Jadi nanti bisa download masing-masing. Nah, absensinya tersebut juga akan saya gunakan untuk mengisi nama dari sertifikat yang akan kita bagikan. Seperti itu. Jadi mohon dibantu isi secara lengkap untuk namanya dan juga untuk perusahaannya dari mana. Apakah dari Maxim, Grab, Kosti, atau dari Ambulans, dari Gojek, atau dari Shopee.
Yang masuk bisa live ya ya. Bisa live ya. Sudah absen belum, Pak? Kalau yang sudah absensi, monggo bisa live. Untuk grup WA-nya gimana, Kak? Saya belum gabung itu. Dari tim mana, Pak? Kalau boleh tahu? Untuk grup WA itu ada nggak ya? Ya, Bapak dari mana? Dari IEA, Indonesian Escorting Ambulan, nggak? Oh, bisa ini yang belum gabung di grup, monggo WA saya ya, Pak. Iya. Saya yang belum gabung WA saya. Itu nomornya sudah saya share di komentar. Untuk link absen share kembali. Ra. Salah. Guk. Kan. Wani ya. Pak ini lagi dicas, Pak. Lagi dicas. Alah, lagi dicas. Apa dicas? Nanggo bensin ya. Ora apa-apa wong ora ono apa. Mantau kuwi ana loro kae. Sekolah. Oke. Sore. Ora itu soalnya tak kenakin sih lo. Oke gabung terakhir ya. Itu isi ke dewe. Aku lawas aja dia. Berarti kalau yang aku itu. Buat itu. Bagio karena aku di Bagio. Bagio lain tuh di kampung metu ra apa to. Ojo. Ada musai kok. Dalam mobil deh. Oh, jawabannya salah. 30 kok kowe 15 sih. Ayo dibenerke sik. Jawabannya salah. Salah lah ya sama. Benerna dulu. Sampai dengan bener kayak iki loh. Kayak iki mau. Ya. Jawabnya sik. Bener ke sik.
Ayo. Aku yang nggarap iki. Diam dulu. Nggak, gua tahu ya.